Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sobat Bang Suma. Pada kesempatan sore hari ini, semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pastinya saudara-saudaraku semuanya sudah tahu ya, yang namanya Edis. Kita akan membongkar bagaimana cara-cara mereka dalam dunia TikTok mau tipu-tipu. Ada yang mengaku muslim, mengaku Islam, bertanya kepada Edis. Nah, ada indikasi-indikasi di mana mereka tuh merekayasa sebuah acara yang berkesan orang naik di komalnya Edis ini seperti muslim, tapi kalau kita melihat ini kita meragukan kalau dia seorang muslim. Contoh nih, seorang muslim biasanya itu identik dengan hijab, menutup aurat. Tapi di sini kita melihat satu penampilan seorang wanita yang mengaku muslimah tidak memakai hijab. Bahkan katanya masih awam di dalam keislaman. Nah, di sini kita melihat satu indikasi yang saya katakan meragukan bahwasanya kurangnya ilmu tentang keislaman, tetapi bertanya bukan kepada seorang ustadz tapi bertanya kepada Edis. Nah, ingin belajar Al-Quran tetapi kepada Edis. Padahal kita tahu semuanya kalau Edis itu tidak bisa membaca Al-Quran. Mau belajar baca Al-Quran tetapi dengan Edis. Bagaimana videonya? Nanti kita simak. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita simak bersama-sama awal-awal seorang yang mengaku muslimah ini bertanya kepada Edis. Ya Bang, ini saya kan baru ngikutin Abang, tapi semenjak saya ngikutin Abang ini saya banyak ingin belajar tentang agama. Dan saya mulai ngikutin Abang, saya banyak lihat perdebatan Abang dengan Bang Suma dan Ustadz yang lain gitu loh Bang. Ya. Nah, di sini ada satu kejanggalan ya teman-teman ya. Katanya baru-baru ini menonton debatnya Bang Suma. Padahal sudah lama sekali kita ketahui ya bahwasanya Edis itu berdebat dengan Bang Zuma itu sudah lama. Kalau akhir-akhir ini tidak ada. Katanya sering nonton debatnya Bang Zuma ya kan. Nah, mendengar penjelasan-penjelasan dari Edis katanya tertarik ingin belajar. Nah, kita tahu semuanya teman-teman ya. Kemampuan Bang Zuma dengan kemampuan Edis ini kan jauh sekali tentang Islam ya. Kita membahas tentang Islam ya karena ini mau bertanya tentang Islam. Ini yang kita sebutkan hal yang kita ragukan, bagaimana ini mengaku seorang muslimah. Apakah Anda percaya? Itu tergantung Anda secara pribadi bagaimana menilai seorang perempuan ini, apakah benar ini adalah seorang muslimah. Ah, terus saya juga awam Abang Adis masalah agama, cuma saya itu ada sedikit pertanyaan buat Abang. Apa itu? Mohon diajarin. Ada sedikit pertanyaan minta diajarin ya. Minta diajarin. Diajarin apa coba? Padahal dia seorang muslimah, mau belajar tentang Al-Qur'an atau apa? Kok belajar sama Edis, teman-teman? Cuma saya ada tulis sedikit tentang saya itu penasaran masalah Nabi Muhammad. Yang setidaknya tadi baru saya nonton Abang masalah Nabi Muhammad itu dicoret dari apa namanya selembar apa bukunya apa kan namanya kayak gitu waktu diserahkan pada saat waktu selesai perang atau apa. Jadi dicoret namanya Nabi Muhammad itu kenapa itu Abang? Nah, di sini ya teman-teman ya. Mungkin pertanyaannya sangat jenggal sekali ya. Teman-teman sendiri mungkin kalau ada pertanyaan seperti ini bingung ya kan. Ini bertanya apa gitu. Padahal kalau bertanya tentang Nabi Muhammad pastinya harusnya kepada Ustadz. Kenapa dengan seorang Edis, seorang yang dirinya Kristen dan kita katakan dia penghujat ya, penista. Nah, sering sekali memfitnah Rasulullah. Nah, mengaku muslimah tapi bertanyanya kepada Edis. Sedangkan orang banyak tahu Edis tidak tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kita mau percaya kalau orang ini seorang muslimah, teman-teman? Terus digantikan. Nah, ini. Jadi ya teman-teman ya, jangan mudah percaya dengan penampilan-penampilan seperti ini ya teman-teman ya. Jangan mudah percaya karena Coba lanjutin. Saya tadi
nonton film Nabi Muhammad. Karena kenapa saya nonton? Karena saya ada mendengar abang berargumen sama Suma, siapa ya, Ustadz Suma ya, masalah Nabi Muhammad dicoret dan digantikan bin Abdullah. Nah, coba nih. Apakah Anda paham pertanyaan ini coba? Katanya Nabi Muhammad dicoret digantikan bin Abdullah. Ya, kalau di dalam Islam kan bin itu kan sebagai bawah dari keturunan ya kan. Menandakan itu dari keturunan bin Abdullah ya kan. Bin, ya kan. Namanya orang tuanya itu Abdullah. Jadi nama orang tuanya kayak mungkin ya kayak Herman bin Muhammad gitu kan. Kayak ada namanya saudara kita tuh Heri bin Marsono gitu ya kan. Nah, di sini Muhammad bin Abdullah, kenapa ya kan? Ada kata-kata dicoret, ada kata ini dijanggal sekali ya. Perkataan-perkataan seperti ini sangat janggal sekali kalau dia mengaku seorang muslim. Janggal sekali teman-teman. Dan berkesan ini sebuah rekayasa yang dibuat oleh Edis untuk mengisi komalnya bertanya tentang bertanya tentang Islam kepada Edis. Ini kesannya tuh ada indikasi gitu teman-teman. Muhammad bin Abdullah. Terus setelah dicoret itu Nabi Muhammad mengirimkan lagi berita kalau umpamanya Nabi Muhammad menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu penguasa dunia. Oke, pertanyaannya? Iya, itu yang saya tanyakan, kenapa Nabi Muhammad dicoret dan digantikan Muhammad bin Abdullah, Abang. Terus karena saya mendengar dari Bang Suma katanya Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Muhammad. Ternyata saya nonton itu ternyata berbeda, dan di ini sama Suhail bin Amar. Itu pernyataan dari Suhail bin Amar. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Inilah pernyataan-pernyataan seperti inilah yang membuat kita itu melihat satu kejanggalan. Ini katanya pernyataan Bang Zuma. Nah, ini orang Islam ya kan, yang apa namanya tidak paham, atau orang-orang yang direkrut oleh Edis untuk merekayasa sebuah acara sehingga berkesan Islam bertanya, atau gimana? Kalau menurut sahabat-sahabat semuanya, saya meragukan ini kalau ini seorang muslimah. Saya meragukan kalau seorang muslimah. Kalau seorang muslimah pastinya bertanya, belajar kepada ustadz. Ya, jadi membawa nama Bang Zuma itu katanya yang menyatakan Bang Zuma digantikan dengan bin Abdullah, dan kalau umat Islam kan membacanya menyebutkannya bin Abdullah ya, bin Abdullah. Nah, kalau orang Kristen itu banyak kan bin Abdullah ya kan. Nah, disinilah kadang-kadang kita bisa menilai sendiri ya, orang ini siapa kita, tapi indikasi saja ya teman-teman ya, terindikasi hal-hal yang memang kita anggap ini sebuah rekayasa. Dan kalau kita melihat yang dikatakan yang dulunya sama dan berbeda, ya pastinya Nabi Muhammad SAW dengan Abdullah, dengan kalau di dalam Islam itu kan penyebutan untuk orang tua Nabi Muhammad ya kan, Abdullah itu ya berbeda. Tetapi pada penyebutan pada saat itu menyertakan orang tuanya, bahwasanya menjelaskan Nabi Muhammad SAW itu adalah anaknya Abdullah, itu ya Muhammad bin Abdullah, Heri bin Marsono, contohnya seperti itu. Nah, ini kita mau lihat kegabrulan seperti ini, kadang-kadang nih ingin tertawa ya teman-teman ya. Kurangnya orang ini acara, membuatlah acara sendiri. Nah, coba nanti kita melanjutkan videonya ya teman-teman ya. Kita ambil ending ini aja, kita bisa menilai sendiri cara-cara orang kafir untuk menarasikan sesuatu padahal itu ingin menyebarkan fitnah. Apalagi dengan Edis ya. Apa sih Edis? Mau belajar Al-Quran, apa bisa dia baca Al-Quran? Nah, ngaku muslimah, belajar sama Edis, belajar tentang Islam. Kesalahan fatal. Dan kita melihatnya, ini kita ragukan bahwasanya orang ini seorang muslimah. Baik sahabat-sahabat semuanya, ini saya tampilkan video pendek, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan mohon maaf untuk saudara-saudaraku semuanya
yang menyimak mungkin berkomentar bahwasanya kenapa adminnya ini banyak ngomong. Nah, ini mohon maaf ya, banyak ngomong untuk mengomentari sebuah video. Ini mohon maaf sekali. Karena kita menghindari pelanggaran dari YouTube. Ini kita mengambil dari YouTube supaya tidak supaya tidak terkena dampak pelanggaran oleh YouTube, makanya kita membuat satu narasi berkomentar lebih panjang daripada video yang kita komentari. Karena apa? Kalau sudah kena pelanggaran, ya sudah, namanya pelanggaran, kita berhenti live dan penayangan. Pastinya kita di tempat channel yang berbeda. Insya Allah ini semuanya bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, dan apapun itu kita selalu mengingatkan jangan naik ke komal-komal Kristen karena mereka memanfaatkan tersebut untuk menghindari monolog. Dan kita semuanya tahu Edis ini adalah penista yang tidak berani bertahan di Indonesia dan sudah kabur ke luar negeri, sehingga mereka dengan leluasa mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu, nanti kita akan jumpa dengan video yang berbeda pastinya. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.